bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang percaya kalau kita ada sampai hari ini karena Bapa Elohim Yahweh, mari kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Engkau ya Bapa, kami mau datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa seluruh hati kami mau bawa seluruh hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami hanya mau meninggikan Engkau ya Bapa Elohim Yahweh. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Satu-satunya Allah kami yang benar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu yang kami nantikan, lawatan-Mu, jamahan-Mu yang kami nantikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hadirlah Engkau di tempat ini bersama dengan kami dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam satu nama yang kami muliakan dan kami agungkan, nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar.
dengan suara kita sembah kepada Tuhan. Elohim Yahweh Maha besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha. Engkau layak, haleluya, kami sembah Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. segala hormat Yang tertinggi hanya layak bagi-Mu. Katakan Engkau layak, segala hormat pujian bagi-Mu Bapa Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang maha besar, maha tinggi. dipuji. Haleluya. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci, hanya layak bagi-Mu Maha Suci, hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang Maha Esa. Haleluya, haleluya. Mari angkat hati kita sembah Tuhan, angkat suara dan sembah Dia. Agungkan Bapa Elohim Yahweh, tinggikan Bapa Elohim Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang tinggi. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan Engkau layak. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah.
Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Yang siap bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kita bersama-sama dengan sukacita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bersama katakan semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua umat pilihan memuji-Mu. Semua kami di sini angkat suara memuja Allah yang mulia. Bersama para malaikat memuji Tuhan. Bersama penghuni surga memuji-Mu. Surga dan bumi bersorak haleluya. Bersuka di hadapan Tuhan. Katakan sebab hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Amin. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Haleluya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua umat pilihan memuji-Mu. Semua kami di sini angkat suara memuja Allah yang mulia dengan para malaikat. Haleluya. Memuji Tuhan. Bersama penghuni surga memuji-Mu. Surga dan bumi bersorak haleluya. Bersuka di hadapan sebab hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Jemaat Tuhan saja katakan sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Jemaat Tuhan angkat pujian bagi Sebab Tuhan. hanya Kau yang layak. Amin. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Bersama-sama sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah.
Allah yang hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kita mau bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menuntun langkah kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Betapa ku kagum akan dirimu, Allah yang hebat berjalan bersamaku. Tak ku ragu rencanamu atasku. Engkaulah Allahku, tak tergantikan hadirmu bagiku. Amin. Pribadi yang selalu menuntunku, tak menyesal ku memilihmu. Engkaulah Allahku. Katakan Allah yang hebat, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Haleluya. Betapa ku kagum akan dirimu. Katakan Allah yang hebat. Amin. Tak ku ragu rencanamu atasku. Engkaulah Allahku, tak tergantikan hadirmu bagiku. Pribadi yang selalu menuntunku, tak menyesal ku memilihmu. Engkaulah Allahku, Allah yang hebat, yang menggenggam seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya. Allah yang hebat, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Bersama-sama katakan Allah yang hebat, Allah yang hebat. Amin. Yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memelihara. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, yang akan
Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita mau persiapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan
hati kita di hadapan Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh perlu tuntunan-Mu. Kami sungguh perlu firman-Mu. Kami bersukacita akan firman-Mu. Kami menikmati firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa berfirmanlah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu kepada kami. Agar boleh terus kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami benar-benar hidup di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam firman-Mu. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Makasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus selalu ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Hadir. Allah yang menyertai kita tentu melalui Roh-Nya yang kudus. Dan kita percaya saat ini juga ada Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita di tempat ini. Amin, Bapak Saudara. Ya, bukan hanya di tempat ini tetapi di dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus yang lemah lembut menuntun hidup kita, Saudara. Roh Allah yang selalu menginginkan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Saudara, kita juga harus mengerti bahwa Roh Kudus meskipun lemah lembut, Dia tidak memaksa kita berbuat sesuatu yang Dia kehendaki. Jadi Dia tidak pernah memaksa kita, saudaraku. Dan saudara, Dia tidak bertindak sewenang-wenang untuk apa yang menjadi kepentingannya, saudaraku. Nah, dalam hal ini Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita untuk mengambil keputusan, untuk bertindak. Kebenaran ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebab dengan kebenaran ini jugalah bahwa setiap manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Apa yang diputuskan, apa yang diperbuat, dan itulah yang akan dihakimi, saudara. Ya, itulah yang akan dihakimi. Jadi Allah itu adil, saudara. Dia tidak memaksa kita meskipun Dia punya keinginan-keinginan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu hal yang harus kita lakukan, yang itu tidak dilakukan oleh Allah. Karena ketika Allah melakukannya, Dia akan melanggar tatanannya, saudaraku. Allah menghendaki kita melakukan tanpa paksa, ya, dengan terpaksa. Semua harus melalui keputusan kita untuk mengikuti keinginannya.
Nah, dalam hal ini saudaraku, kita harus berhati-hati, kita harus selalu waspada, kita harus selalu tahu tujuan kita, saudaraku. Karena saudara, ada dorongan yang besar dalam daging kita untuk kita melakukan keinginan daging kita. Nah, sebenarnya manusia itu mustahil melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, karena manusia telah terjual kepada kodrat dosa. Manusia telah memiliki kodrat dosa, yang artinya apapun yang manusia lakukan, selalu meleset, selalu tidak tepat dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi karena kita mendapat anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh dibebaskan, ya, dari hukum dosa, dari hukum maut kepada satu hukum di mana kita boleh hidup menurut roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hal itu tidaklah secara otomatis. Setiap kita bisa hidup menurut roh, sekalipun kita sudah aktif di dalam gereja, menjadi pelayan dalam gereja, menjadi majelis dalam gereja, bahkan menjadi pendeta. Tidak otomatis, saudara. Nah, untuk itulah saudara, kita perlu memperhatikan hal ini. Kita harus bisa merebut hati kita. Merebut hati kita. Ya, tentu saudaraku, kita merebutnya dengan cara kita semakin dekat kepada Allah, semakin merubah selera jiwa kita, merebut untuk kita bisa menuruti apa yang Allah kehendaki. Saya kira saudaraku, ya, di dalam kehidupan banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen yang tidak mengarahkan, tidak merebut hatinya buat mengarahkan hatinya untuk melakukan atau menuruti apa yang Tuhan mau, saudara. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak melakukan itu, saudaraku. Padahal, saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Ya, di dalam Markus pasal 12 ayat 29-30, ya. Dan juga di dalam Matius juga ada, saudara. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan itu nggak bisa terjadi otomatis. Saudara, kita yang harus merebut hati kita. Merebut hati kita. Nah, yang menjadi masalah, saudara, apakah kita sudah jatuh cinta dengan Tuhan? Apakah kita sudah melihat pengharapan di dalam Tuhan? Apakah kita sudah melihat kemuliaan di dalam Tuhan? Kalau tidak, saudaraku, kita juga tidak tertarik untuk merebut hati kita kepada Tuhan. Seperti seorang atlet yang sudah membayangkan bagaimana dia akan mendapat juara. Otomatis, saudaraku, hidupnya akan diarahkan, direbut untuk latihan demi latihan. Karena dia tahu atau dia punya tujuan untuk mencapai juara. Nah, kalau orang Kristen tidak tahu apa yang menantinya di depan, apa tujuannya mengikut Tuhan, dia akan slow-slow saja ikut Tuhan.
Dia tidak tertarik merebut hatinya untuk Tuhan. Nah ini saudara. Jadi kalau kita tidak mengerti tujuan kekristenan kita, apa yang menanti kita di depan, ya kita tidak merebut hati kita buat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dan sesungguhnya itu tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan saudara. Karena hati kita telah diisi oleh banyak hal dari dunia ini, sehingga hati kita tanpa kita sadari juga sudah terbelenggu oleh dunia ini. Ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, sejak kita mengikut Tuhan, saudaraku, kita sudah harus tahu kemana tujuan hidup kita, saudaraku, apa yang harus kita lakukan. Tetapi hal ini tidak terjadi. Tidak terjadi di dalam kekristenan kita. Tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun hidup kekristenan kita tidak dialihkan atau dipindahkan kepada hal-hal dunia, hal-hal sorgawi, tapi masih terus memperkarakan hal-hal duniawi, saudaraku. Masih terus memperkarakan hal-hal duniawi, dan tanpa kita sadari hidup kita, hati kita ya milik dunia ini. Hati kita ya tetap mengasihi dunia ini, saudara. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Betapa mengerikannya kalau kita menjadi musuh Allah, saudara. Karena saudaraku, kepada siapa atau kepada apa hati kita tertarik, maka dia telah memiliki hati kita. Dia telah memiliki hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi oknum yang sangat licik, yang sangat luar biasa, yaitu kuasa kegelapan, saudara. Kuasa kegelapan. Dia mempromosikan segala keindahan dunia, kenyamanan dunia, saudaraku, agar kita menjadi sahabat dunia. Seperti yang dia tawarkan juga kepada Tuhan Yesus. Lihatlah semua kemegahan dan keindahan dunia ini. Jika engkau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Ini faktanya, saudaraku. Ketika kita tertarik, saudaraku, maka hati kita akan menjadi iblis. Iblislah yang akan menjadi bapa kita. Ya, kita baca ya di dalam satu ayat firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia akan terus memikat hati kita sampai hati kita itu menjadi miliknya, saudara. Seberapa banyak orang Kristen yang mengerti hal ini, saudaraku? Ya, bahkan secara pribadi, saya pribadi, saudaraku,
Ketika saya memberitakan ini saudaraku, ya, saya juga berjuang. Saya juga baru mulai mengerti bahwa ini loh pekerjaan kekristenan kita itu saudaraku. Kita harus benar-benar hidup kudus, tidak menjadi sahabat dunia ini. Ini pekerjaan yang bukan sulit tetapi sangat sulit saudara. Tetapi Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang melimpahkan anugerahnya. Ya. Yang melimpahkan anugerahnya, bukan mempermudah supaya kita bisa melawan dunia ini, tetapi memberikan kita kekuatan. Amin. Ya. Bukan mempermudah atau menghilangkan perjuangan itu, tetapi memberikan kita kekuatan, memberikan kita fasilitas untuk bisa melawan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, dunia dapat dilihat oleh mata kita, juga dapat disentuh dan dapat, ya, dirasakan oleh panca indera kita. Sedangkan Allah itu tidak. Inilah yang menjadi tantangan kita, saudara. Kalau saudara tidak berusaha mencari Tuhan, mencari Allah, nggak akan kelihatan. Saudara nggak akan pernah tertarik dengan Dia. Kalau kita tidak pernah hidup kudus, kita tidak akan melihat Allah. Yang ada adalah kejahatan, ya. Terus apalagi? Tipu muslihat iblis menutup pandangan kita untuk melihat kemuliaan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Makanya saudara, kita harus mencari, saudaraku, mencari Allah. Harus setiap hari kita mencari Allah. Bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, setiap hari, saudaraku. Ya, kalaupun kita ada kendala, misalnya kesehatan atau pekerjaan, sesekali bisa kita tertunda. Ya, sesekali bisa kita tunda. Tetapi saudaraku, keinginan, tekad itu harus terus membara mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Nah, dari kecil tanpa disadari, ya, melalui proses bertahap, dunia menyuntikkan berbagai keinginan dan hasrat di dalam pikiran kita. Sehingga dunia menjadi menarik di mata kita, mempesona, dan kita mengingininya dengan kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya ketika kita jadi orang Kristen, mari kita lihat kemuliaan di dalam Kristus, kemegahan di dalam Kristus. Kita lihat saudaraku, seperti Rasul Paulus berkata, bahwa apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Ya. Coba kita baca ya ayatnya. Di dalam Filipi ayat yang ke-7. Filipi ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat 7 maksud saya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa saudaraku. Setiap kita orang percaya harus bisa melihat melalui pengenalan kita akan Kristus.
yang begitu mulia lebih dari segalanya. Kalau kita tidak melihat Kristus, kemuliaan Kristus, saudaraku, yang kita lihat itu kemuliaan dunia ini. Yang kita lihat ini, saudaraku, adalah kefanaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saudaraku, mari rebut hati kita. Rebut hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya selalu ingatkan ya, atau paling tidak beberapa kali saudaraku ya, bahwa sebenarnya tahapan-tahapan di dalam kekristenan atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen itu jelas. Ketika kita dibaptis menjadi orang Kristen, saudaraku, ya kita mau aktif dalam persekutuan, ya dalam doa, pembelajaran firman Tuhan. Lalu saudaraku, kita berjuang melakukan apa yang kita pelajari. Ya. Tapi tahapan-tahapan ini kayaknya tidak dilalui atau dilakukan oleh orang percaya. Ya, kita baca firman Tuhan saja, aduh, malas saudaraku, berdoa saja malas. Ya sebenarnya itu yang kita lakukan. Ya. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita perjuangkan setiap hari, saudara. Dan kita sangat bersyukur ya, Bapak rohani kita memimpin kita setiap hari. Ya, kecuali ada halangan seperti pagi ini, saudaraku, beliau berangkat ke Surabaya. Tapi tetap doa itu tetap berjalan, saudara. Tetap. Sama saudaraku, saya juga merasakan pergumulan seperti itu. Ya, kadang saya juga kelewatan doanya, saudaraku. Tapi saudaraku, ketika saya memperjuangkan bagaimana bangun pagi ya, dengan tubuh yang capek ya, ketika ikut doa rasanya lebih apa ya, lebih sukacita, lebih tentram daripada kita melewati tidur sampai melewati batas jam-jam doa. Lalu kita bisa bangun dengan, wah kayaknya tidur puas gitu ya. Saya lebih menikmatinya bangun pagi meskipun capek, tapi bisa ikut doa, lebih bersukacita. Lebih fresh, hati kita lebih dipersiapkan untuk menghadapi tantangan sepanjang hari itu. Daripada melewati jam doa, tidur siang, wah bangun, rasanya puas tidurnya. Tapi saudaraku, kita nggak punya persiapan apa-apa, kita nggak dibekali apa-apa. Kebanyakan satu hari itu loss. Yang berdoa saja kadang kita loss, apalagi kita tidak berdoa. Saya tidak tahu ya bagaimana membahasakan ini, saudaraku ya. Kalau saya membahasnya terlalu dalam, saya takut juga menyakiti saudara. Ya karena faktanya memang saudara, saya nggak tahu gimana membahasakannya. Sulit loh orang baca firman Tuhan, berdoa itu sulit. Kenapa ya? Padahal itulah yang harus kita lakukan. Supaya kita semakin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa mengenal Kristus, bisa melihat Allah. Tentu nanti Allah akan konfirmasi dengan aktivitas kehidupan kita, momentum-momentum dalam kehidupan kita, pasti saudara. Tapi saudara, dasarnya ya kita berdoa, baca firman Tuhan. Aduh saudara, nggak tahu lagi gimana saya menyampaikan ini saudara. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kalau mau saya katakan lagi, sebenarnya banyak orang Kristen belum bertemu dengan Tuhan, belum mengenal dengan Tuhan dengan baik, belum mengenal Tuhan, belum bersekutu dengan Tuhan. Sangat rugi saudara,
Sangat rugi. Tuhan Yesus telah membuka atau menjadi tabir untuk kita bisa datang kepada Bapa. Bagaimana caranya kita datang? Hiduplah seperti Yesus hidup. Berdoa, ya, mempelajari firman Tuhan, mengenakan firman Tuhan itu. Baru kita bisa sampai kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi sekali lagi kita harus merebut hati kita untuk Tuhan, dan Tuhan dalam hal ini tidak memaksa kita, saudaraku. Tuhan tidak memaksa. Kita yang harus selalu mengontrol diri kita. Kita yang harus membuat keputusan. Ya, seperti surat gembala hari ini, kalau saudara membaca, ya. Saya nggak tahu saudara apa baca renungan yang dibagikan setiap hari, ya. Ada Bu Emil yang tiap hari membagikan, dan saya merasa saya tidak perlu membagi ulang, cukup beliau. Tapi saudara, kita harus membaca. Seperti surat gembala hari ini, menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri. Ada garis catatan penting di dalamnya, dikatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Betul. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri dengan menjadi kekasih Tuhan. Betul, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Tapi saudaraku, Tuhan juga tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita tidak mau menyelamatkan diri kita. Selalu saya ingatkan juga bahwa saudaraku, keselamatan itu dari dua pihak. Tentu yang terutama adalah pihak dari Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak memberikan anugerahnya, Tuhan yang tidak mengutus putra tunggalnya, ya mau kita berusaha apapun tidak ada gunanya. Tapi ketika Tuhan telah, ya, Allah Bapa telah memberikan anaknya, telah memberikan anugerahnya, kita harus meresponi. Harus meresponi. Harus sungguh-sungguh meresponi, bertanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada amin gak saudara? Amin? Ya. Ada amin saudaraku? Ini saya lihat pada bingung semua nih. Ya saudara yang terkasih, ya, Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita kalau diri kita nggak mau diselamatkan. Saudara pikir tiap hari Tuhan yang mengikat saudara, mendorong saudara melakukan hal-hal rohani? Enggak, kita yang memutuskan. Saya bersyukur, puji Tuhan, hari ini saudara berkeputusan, ya, untuk datang beribadah. Dan itu tentu keputusan saudara. Saya bersyukur, nggak ada tiba-tiba saudara buka mata, loh kok saya di gereja ya? Tuhan yang bawa saya, enggak, saudara yang memutuskan. Puji Tuhan. Dan memang harus seperti itu saudara. Tidak cukup kita yang menggerakkan diri kita datang ke gereja. Di rumah, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, saudara, mari perhatikan hidup kita dengan saksama. Perhatikan hidup kita dengan saksama, saudara. Karena hidup kekristenan seperti ini. Seperti ini, saudara. Amin, saudara? Ya. Hidup kekristenan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan sekarang tidak menjadi masalah. Ya. Tidak berpengaruh dalam kerohanian kita. Jangan saudaraku. Sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau saudara tabur kedagingan, yang kita tuai itu kebinasaan. Kalau saudara kita tabur hidup di dalam roh hari-hari ini, yang kita tuai pasti
kehidupan kekal, saudara. Ada amin, saudara? Ada amin? Ya. Maka saudaraku, selalulah, ya, selalu cek hidup kita. Cek hidup kita, saudaraku. Kalau kita mulai lemah di dalam Tuhan, kita harus temukan sebabnya. Kita harus kembali bangkit, saudaraku. Kita harus punya gairah, punya semangat ikut Tuhan, semangat mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Dan seperti orang yang yang jatuh cinta gitu kan. Ya. Ada lagu dulu ya, ada lagu. Saya kurang-kurang ingat. Mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau apa aja ingat kamu. Ya. Betul ya Bapak Ibu? Udah lupa ya, udah lama pacarannya. Iya. Karena saudara bisa melihat, saudaraku, bisa membayangkan orang yang saudara kasihi. Nah demikian juga kalau kita bisa mengalami Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Apalagi pesona Tuhan itu lebih dari manusia. Pesona Tuhan itu lebih dari fasilitas dunia. Lebih dari mobil yang kita punya, lebih dari rumah yang kita punya. Kalau saudara bisa melihat itu, saudara terus bersemangat dengan Tuhan. Nggak mungkin hati saudara kita biarkan terpaut dengan hal yang lain. Haleluya, amin. Nggak mungkin, saudaraku. Nah, karena memang masalahnya kita belum melihat keindahan Tuhan. Ya, ada satu lagu. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Ini pujian seperti ini harus kita alami, kita wujudkan dalam hidup kita, saudara. Jangan kita hanya menggombal. Ya, seperti kita datang kepada pasangan kita, engkau yang termulia, yang tercantik. Lalu di luar nggak ada wajah pasangan di pikiran, dia asik melihat yang lain. Bahkan menjalani jalinan yang lain, saudara. Harus kita wujudkan, saudaraku. Jadi jangan kita naikkan pujian menggombal terus sama Tuhan. Bahaya, saudara. Menggombal terus. Lebih dari skalanya kau Tuhan, hanya engkau yang kuingini. Tapi tidak pernah kita gerakkan hati kita buat Tuhan. Nggak akan gerak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan gerak sendiri. Sekali lagi, saya seperti saudara. Sama persis, saudara. Kadang saya harus bangun pagi, kaki yang turun duluan. Karena kadang capek ya saudara. Turun, sempoyongan ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, saudara. Ya. Kadang sudah duduk di kursi pun masih ngambang, saudara. Ya harus bisa. Akhirnya saya kadang bawa gitar sambil main musik juga supaya ada aktivitasnya, saya tidak ketiduran. Harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya aja merasa masih kurang, Tuhan masih kurang.
masih harus terus lagi. Ya, karena kita mencari Tuhan, menggapai Tuhan lebih sulit daripada kita mencari uang, saudara. Lebih sulit. Kalau kita mencari uang, ya relatif ya, dalam arti kata kita bisa dapat, bisa lebih gampang, saudara. Apalagi saudara yang punya pekerjaan tetap. Tapi kalau kita mencari Tuhan, sulit, saudara. Ya, karena apa, saudaraku? Terlalu kuat rangsangan dunia ini menarik kita. Belum lagi, saudara, kita juga tidak menarik hati kita, merebut hati kita buat Tuhan, saudara. Makanya, saudaraku, ketika kita menjalani hari, sore, malam, kita mulai renungkan. Sepanjang hari ini apa ya yang telah kulakukan di dalam Tuhan? Apa yang telah kita perbuat di dalam Tuhan? Melalui perbuatan yang kita lakukan itu dinikmati Tuhan atau tidak, saudara? Kita harus memperkarakan itu supaya kita menjadi anak Tuhan yang benar. Amin, saudara. Ya, saudara, sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan, yang artinya apapun yang kita lakukan itu bisa menyakiti hati Tuhan. Kalau anak orang lain buat apa saja, ya urusan orang lain. Ya. Makanya ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Jika kita menyebut Dia Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan. Lah, bukan semakin santai atau semakin tidak peduli sama Tuhan, atau semakin menganggap ya cincailah dengan Tuhan karena sudah menjadi Bapa kita. Enggak, tapi justru harus semakin hidup di dalam ketakutan. Karena apa yang kita lakukan bisa menyakiti hati Tuhan. Apa yang kita lakukan bisa menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, perjalanan rohani kita masih jauh, saudaraku. Dan perjalanan rohani kita itu ketat. Ketat, maka seriuslah, saudaraku. Saya menjumpai ada beberapa orang yang semakin tua, semakin berumur, justru gairah kekristenan makin nurun. Saya nggak tahu apa sebabnya. Ya, padahal kita gereja juga sudah ya memaksimalkan diri, bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan mengadakan ibadah-ibadah, firman kebenaran disampaikan, tapi semakin menurun. Dalam hati saya bertanya, salah siapa ini? Salah siapa ini? Semakin menurun, padahal semakin waktu untuk menemui Tuhan sudah semakin dekat. Saudara tahu nggak apa artinya, saudaraku? Hari kita bertemu dengan Tuhan, dengan pengadilan Tuhan itu semakin dekat. Waktu hidup kita di dunia ini semakin dekat, tapi semakin menurun. Waduh, ini saudaraku, saya agak gimana gitu. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan sekarang hati kita sekarang milik siapa, saudaraku? Ya, milik siapa, saudara? Ingat, Allah kita Allah yang cemburu, saudara. Seperti yang katakan firman Tuhan, Allah menghendaki hati kita, ya. Kita rebut dan kita peruntukkan buat Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4 dan 5, ya. Oke. Yakobus pasal 4 dan 5. Ayat 4 berbunyi demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh di sini bukan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, tapi roh manusia, roh saudara dan saya yang telah ditempatkan Allah. Roh kita ini berasal dari Allah, dihembuskan oleh Allah. Kejadian 2 ayat 7 ya. Roh ini saudaraku atau satu chemistry dengan roh Allah. Jadi Allah menginginkan roh kita tetap bersekutu dengan rohnya, bukan dengan roh yang lain. Bersatu dengan rohnya, diingininya dengan cemburu. Tapi roh kita saudaraku, kita serahkan, kita bawa, kita arahkan kepada dunia ini saudara. Ya, ini kekristenan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mari saudara yang terkasih ya, kita perhatikan hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita merebut hati kita buat Tuhan, dan jika hal itu terjadi, barulah Tuhan menjadi satu-satunya yang mempesona kita. Kita rebut hati kita buat Tuhan, satu-satunya yang menarik, satu-satunya yang mengikat, dan yang tentu saudara mengikat hati kita. Ya, ini yang harus kita lakukan terus Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjuang bersama-sama. Kesulitannya memang saudaraku, yang pertama Tuhan tidak kelihatan. Yang kedua, yang kelihatan itu banyak sekali yang menarik kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, kita punya rangsangan, kodrat dosa yang masih kuat. Kalau saudara tidak mau merubah ini, ya, bagaimana saudara bisa melawan, bisa punya kekuatan? Kalau saudara tidak mau dekat kepada Tuhan, menyediakan hidup saudara dipenuhi Tuhan, bagaimana kita punya kekuatan saudara? Enggak punya. Enggak bisa saudara. Nah, salah satu rahasia kenapa Tuhan Yesus bisa melewati berbagai pencobaan, bukan karena dia Tuhan atau juru selamat, tapi lihat hidup Tuhan Yesus. Lah Tuhan Yesus saja pagi-pagi berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dia pagi-pagi berdoa. Dia berdoa puasa. Dia selalu tinggal di rumah Bapaknya. Dan kalau firman Tuhan jangan dibilang lagi. Orang Israel itu saudara dari kecil itu belajar firman. Sampai firman itu diikat di tangannya, diikat di kepalanya saudaraku. Ya, jangan bilang lagi. Maka kita nggak heran saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa hidup seperti itu. Karena memang Tuhan Yesus membawa dirinya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Saudara bisa lihat sepanjang hidup Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan Allah, yang selalu mengandalkan Bapaknya di surga. Loh, kok kita enggak? Ya. Kok kita enggak, saudaraku? Ini ada gara-gara doktrin, saudaraku. Doktrin bahwa saudara kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak perlu berbuat sesuatu ya, yang khususnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada kesan seperti itu, doktrin-doktrin yang beredar di gereja-gereja sekarang, saudara. Kalau ikut Tuhan ya nggak perlu gimana lah. Perbuatan kita, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Usaha kita tidak akan menyelamatkan kita. Itu konteksnya apa?
Konteksnya apa dulu saudaraku? Konteksnya kalau tidak ada kasih karunia. Tapi kasih karunia sudah ada, sudah diberikan bagi kita, justru kita harus lebih. Karena dengan kasih karunia itu memberikan kita kekuatan. Memberikan kita kuasa, memberikan kita potensi untuk bisa melakukan apa yang dulu tidak bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Terkhusus tentu kepada hamba-hamba Tuhan, misalnya seperti saya dan juga saudara-saudara yang melayani saudara, ya. Terkhusus dan juga tentu kepada kita semua untuk ya kita terus berjuang dalam hal ini saudaraku. Terus berjuang, terus fokus akan hal ini, jangan yang lain. Jangan yang lain saudaraku. Yang seperti saya ingatkan, komunitas di dalam gereja, ya, aktivitas pelayanan di gereja tidak boleh membuat kabur tujuan kita ini, tidak boleh saudara. Makanya saya juga kadang mengawasi apa program ini untuk apa saudara. Ya, kalau cuma untuk ngumpul-ngumpul, nggak ada mengarahkan kita kepada Tuhan, ya lebih baik nggak usah, kita ganti lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu perhatikan ya, jangan masukkan hal-hal yang tidak perlu dalam pikiran kita supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan, ya. Mendengar suara Tuhan, sebab kalau kita masih punya keinginan-keinginan, ketertarikan terhadap dunia ini, maka kita tidak bisa terbang tinggi di dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa masuk ya dalam hadirat Allah yang besar, tidak akan bisa. Nggak akan bisa kita saudaraku. Ini jawaban yang saya temukan, yang saya pertanyakan terus di dalam hidup saya. Kenapa ya kita susah berubah ya? Orang Kristen susah berubah, kenapa ya? Karena kita tidak merebut hati kita kepada Tuhan. Kita tidak merebut itu. Kita tidak pernah sungguh-sungguh melawan ya, keinginan daging kita. Malahan kita itu mengalir saja, ngikut saja apa yang dipikirkan, ayo lakukan. Nggak ada saringannya sama sekali saudara. Kau pingin ini, langsung lakukan. Akhirnya saudaraku, kita tidak pernah mengalami apa yang Tuhan sediakan. Hadirat Allah yang besar saudaraku, kita tidak pernah mengalami. Kalau kita tidak pernah mengalami, akhirnya saudaraku, kita tidak pernah berubah di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan lah yang akan berubah hidupnya. Amin. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan lah yang akan berubah seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari perhatikan hidup kita. Hati kita saat ini milik siapa? Milik Tuhan, milik dunia ini? Kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Di waktu kita yang semakin pendek, kita pergunakan. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, saya kepingin saudara mengalami Tuhan pada akhir hidup saudara. Saudara ada di puncak kerohanian. Ya. Bahasa viral sekarang saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Menyala-nyala di dalam Tuhan. Mau menyala-nyala di dalam Tuhan, amin? Ya. Hidupkan api itu saudaraku. Jangan api itu mau hidup dipadamkan lagi dengan hobi-hobi kita, dengan kedagingan kita, saudaraku. Hidupkan.
Seperti kadang kita mau hidupkan api sulit, tapi kita tahu kegunaannya, kita terus hidupkan itu. Kayak kemarin anak-anak youth di tempat ini. Ya, tungku yang dibeli masih basah. Hidupkan api udah kenceng, mati lagi. Apaan ini pikirku. Akhirnya karena kita mau bakar, mau nggak mau hidupkan juga. Meskipun setengah jam hidupkan. Ya hidup saudaraku. Jangan padam, ya udahlah buang saja. Hidupkan api dalam diri kita. Amin. Hati-hati dengan hobi kita, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu bisa memadamkan. Ya, bisa memadamkan api. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku Dengan gairah dengan surgawi. gairah surgawi dan suci. Amin. Agar apapun aku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku Dan semua hasrat. dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku Dengan gairah. dengan gairah surgawi dan suci. Agar apapun tak ku ingini lagi, Hanya Engkau hartaku. hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku menghadap wajah. Saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, Hanya Engkau hanya Engkau yang kumiliki. kerinduan hati kami. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang wajah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang menghadap Bapa, inilah pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita harus mengarahkan hati kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Seperti Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi. Tentu saudara, kuasa kegelapan juga menyodorkan dirinya untuk dikasihi, agar saudara tidak akan berjumpa dengan Bapa di surga, agar saudara kita semua mengikuti Dia. Itulah keinginan si jahat. Tapi keinginan Bapa agar kita semua boleh mengasihi Bapa kita.
perhatikan hari-hari ini hati kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di sorga. Haleluya Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami belum melakukan yang semestinya yang harus kami lakukan. Haleluya Bapa. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Tolong kami yang mulai tersesat nih Tuhan. Tolong kami yang hati kami tidak membara lagi dengan Engkau, yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Haleluya Bapa. Kami tidak mau keselamatan yang sudah kami terima ini terhilang karena kami tidak mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. kerinduan hatiku, Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. kerinduan hatiku, Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. dapat ku memandang wajahmu. Dapat ku memandang wajahmu. Sekali lagi katakan, dapat ku memandang. Dapat ku memandang wajahmu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 Bapa di surga, terima kasih. Pagi menjelang siang hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami memperhatikan hati kami. Betapa kasih Tuhan kepada kami yang tidak mau melihat kami atau seorang pun yang binasa. Engkau akan terus menolong kami. Engkau akan terus mengingatkan kami ya Bapa. Betapa bodohnya kami kalau tidak mau menerima nasihat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang begitu mengasihi saudara, yang tidak mau melihat saudara binasa, yang tidak mau melihat seorang pun binasa. Haleluya, haleluya. Dialah Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Mari kita diberkati dan percaya, katakan amin. Ku habiskan